pantaskah? Belum habis itu. Masih marah lo sama gua? Soal kejadian kemarin, ha? Pakai nanya lagi. Gue dijelasin sama lo kan? Bukan apa-apa. Dia cuma butuh tambahan uang, makanya dia cari kerja. Udah. Kalau lo tau dia butuh duit, lo tinggal kasih dia duit. Selesai kan? Kalau misalkan pakai cara kayak gitu, Vin, itu justru membuat Laras tersinggung. Oh, gitu. Jadi lo yang paling ngerti dia. Iya. Lo yang paling perhatian, lo yang paling ngerti sama dia. Oke. Fine. Lo kenapa sih, Vin? Kok lo nanya sama gue sih? Harusnya gue yang nanya sama lo, Sat. Lo tuh kapan sih berhenti ngurusin urusan gue sama Laras? Lo nanya apaan sih kayak gitu? Hah? Karena dia itu pacar gue, Sat. Iya. Pacar kontrak kan? Dia itu pacar gue. Bo! Vin! Iya mas, ada apa mas? Vino! Vin! Gue tadi belum bisa ngomong sama lo. Gue gak peduli. Stop deketin cewek gue. Siapa aja lo? Hah? Laras? Dari mana? Kau ngeliat dia, Vin? Dan kayaknya gak ada perasaan itu dia ke lo. Hah? Maksud lo apa, Sat? Lo apaan sih, ha? Cewek lu mana? Lo halu? Gue yang halu. Lo yang halu, Sat. Udah tau Laras itu pacar gue. Masih aja lo tikung. Tikung apaan sih? Hah? Oke. Kalau emang Laras sayang sama lo, mau jalin hubungan itu sama lo, terus kenapa gue lihat dia terpaksa banget ya? Dia terpaksa. Ya? Gak ada, Sat. Gak ada sama sekali yang maksa dia. Dia ngelakuin ini karena dia emang sayang sama gue. Sayang apa? Hah? Dia juga sayang sama lo. Itu gak tulus. Karena lo terlalu banyak kasih dia syarat-syarat. Ya kan? Apa-apaan sih, Sat? Gue gak ada sama sekali ngasih dia syarat. Ini dia sendiri kok yang mau. Udahlah, Sat. Bim, mulai hari ini gue gak mau satu mobil sama dia. Mas. Bim! Buset deh si Laras. Udah mau berangkat kuliah, masih aja bersih-bersih. Ntar telat lu. Nggak apa-apa kok bos, orang ini cuma ngelap-ngelap doang. Si Lola mana? Kayaknya belum lihat ya dari tadi, belum datang mungkin. Nih, buat lu. Apa ini bos? Udah buru masukin. Ntar si Lola ngeliat lu. Males gue udah ngadepin si bibir, ntar nyerocos pagi-pagi. Ya, tapi emang ini apa bos? Itu bonus buat lu beberapa hari ini. Kan beberapa hari ini lu udah bantu gua tuh ya buat ngeramein restoran. Udah buruan masukin. Serius bos? Makasih ya bos. Aduh bos bener-bener deh mengawali hari dengan kebahagiaan. Ya iyalah gue emang baik. Mana aja lu. Udah itu bakal beli perlengkapan lu sama kebutuhan lu ya. Yang penting lu jangan lupa terus bawa orang kesini biar rame nih restoran, oke? Siap bos. Yaudah kalau gitu gue masuk dulu. Sono lu berangkat kampus, ntar telat lagi. Iya bos. Sono. Yes. Wah, alhamdulillah banget. Dapat 1 juta loh dari bos. Tumben banget ya, bos bisa kasih bonus banyak ini. Apa jangan-jangan kemarin tuh pendapatan restoran gede kali ya? Ya lumayan deh nambah-nambah tabungan gue jadi 1,5. Bianca, banyak juga duit jajan lo. Balikin gak uang gue? Gak. Sebelum lo ngasih tau gue dulu, ini duit lo curi di mana?
Gak mungkin dong, restoran sekecil itu ngasih gaji lo sebesar ini. Gak masuk akal tau gak? Bianca, bisa gak sih? Sekali aja ya, lo tuh jangan berpikiran negatif tentang gue. Itu tuh uang hasil kerja keras gue, bukan uang nyuri. Ya, Balikin gak? gak balikin. Gue bilang lo ngaku dulu kan? Gak bisa. Balikin gak? Gak bisa. Bianca, ngaku dulu. Ngaku dulu. Bianca, balikin gak? Lo tuh bener-bener Apaan sih? Kan gue bilang lo ngaku dulu, ini duit lo dapet dari mana? Ih, Bianca, bukan berarti karena gue diem dan selalu ngalah sama lo bisa berperilaku seenaknya. Itu uang hasil kerja keras gue, bukan hasil nyuri. Balikin gak? gak. Apaan sih megang-megang gue sakit tau gak? Gak usah pura-pura deh, gue gak akan ngelepasin tangan lo sebelum lo balikin amplop gue. Lo ngapain? Bianca, jangan. Tuh guys, ambil guys duitnya. Gue hari ini lagi bagi-bagi rezeki, ambil. Terlaluan banget ya lo. Lo ngapain ngambil? Lo tuh keterlaluan banget ya Bianca. Pak, ambil aja pak. Ini anggap aja buat bonus hari ini karena lantai kampus hari ini tuh bersih banget. Makasih ya Enggak, pak. bentar. Pak, itu uang saya. Rasain lo. Jangan mentang-mentang karena gue nggak bisa ngelaporin lo pacaran sama Vino ke Tante Rani. Jadi lo seenak kayak sama gue. Gue punya 1000 cara buat bikin lo sama Vino tuh putus, tau nggak? Nyamplop lo. Vino, Vin. Apaan lagi sih, Sat? Sampai kapan sih marah sama gue? Sampai lo tau diri. Lo tuh bisa-bisanya ya nikung adek lo sendiri. Stop dong gue nikung. Emang iya kan? Lo nikung adek lo sendiri. Lo pasti sengaja kan? Lo kayak gini biar gua kalah taruhan. Apa, Bil? Oh. Jadi ini semua berdasarkan taruhan ya? Hah? Apaan sih lo? Enggak, ini bukan taruhan. Tapi bodoh amat. Apapun itu lo udah bikin gua kalah. Laras itu manusia. Dia bukan barang yang harus dibeban taruhan. Dia punya hati, dia punya perasaan. Kalau lo giniin dia, itu sama aja lo mainin perasaannya dia. Paham gak? Gue tau, Sat. Laras punya perasaan. Dan gue juga punya perasaan, Sat. Tapi lo udah nyakitin perasaan gue. Ngotot banget sih. Yang biasanya. Apa dia emang beneran suka sama Laras? Bianca! Apaan sih lo? Lo tuh keterlaluan banget ya. Lo pikir gue dapet uang ini dengan mudah? Cuma mungut doang? Ya enggak, gue kerja keras. Dan sekarang uang gue hilang gara-gara lo. Lo harus gantiin duit gue. Apaan sih lo ngomong apaan? Gue nggak ngerti, gue nggak denger. Bianca! Ih, lo apaan sih? Kasar banget sama gue. Preman lo ya? Guys, tolong guys. Gue mau dianiaya sama nih orang. Lo tuh jangan Gue nyari didorong masalah deh. sama dia. Ini gue didorong sama dia. Dia mau nganiaya gue, dia ngancem gue, tahu nggak? Parah banget kan? Gue gak ngapa-ngapain kok. Bianca, lo tuh apaan sih? Gue cuma minta balikin duit gue doang kok. Apaan sih, bohong banget. Nih, dia tuh jelas-jelas udah ngedorong gue. Pak security. Pak, ini Pak, saya diancem Pak sama dia. Bianca, Pak, tolong. diem gak? Ada apa ini? Pak, ini nih Pak, saya diancam sama dia Pak. Saya didorong nih, banyak kok Pak saksinya. Enggak Pak. Ini nggak bener Pak. Justru dia yang udah buang duit saya Pak. Saya mau minta balikin doang kok. Apaan Pak, bohong banget, enggak jelas-jelas dia ngancem saya. Udah Pak, bawa aja Pak, sakit banget lagi saya didorong-dorong sama dia. Sudah. Sekarang juga kamu ikut kami. Ayo. Tapi Pak, apa saya nggak salah Udah, kok? ayo. Dar, lo kenapa pagi-pagi gini mukanya udah kusut? Emang kelihatan banget ya kalau gue lagi bete. Ya kelihatan lah. Kenapa? Leon lagi ya? Ya gitu deh, Dis. Gue sih pengen banget ngelupain. Tapi kenapa ya? Susah banget diusir dari pikiran gue. Ya iyalah, pasti makan hati mulu kalau lu sama yang playboy. Tapi kayaknya bener deh, Dis. Boys will be boys. Playboys will be playboys.
Dan sampai kapanpun mereka tuh nggak akan bisa berubah. Emangnya dia ngapain lu sih? Jadi gini, Dis. Semalam itu dia ngundang gue dinner. Dan pas gue nyampe sana, dia tuh lagi dinner dong sama cewek lain dan bokapnya. Lepasin saya, Pak. Oh my god, Dar. Iya, Dis. Oh my god banget kan? Bukan Dar itu, oh my god. Coba dengerin saya dulu deh, Pak. Laras, dia ngapain lagi diseret sama satpam? Bukan saya yang salah. Tadi itu semua gara-gara Bianca yang tiba-tiba ambil amplop saya, Pak. Iya, tapi kamu sudah mengganggu ketenangan di kampus ini. Sampai ada anak berteriak-teriak minta tolong. Laras lagi kenapa ya? Ada apaan sih? Tahu tuh Laras. Iya Pak, emang dia kasar banget. Emang dasar anak kampung. Kau pikir di kampus pasar apa bisa bertingkah seenaknya? Pak, ini nggak bener, Pak. Bianca, lo tuh keterlaluan banget sih. Nggak ada yang dorong-dorong lo tadi. Apaan sih dia yang bohong tau Pak? Udah, ayo masuk. Pak, tolong dengerin saya dulu, Pak. Percaya sama saya, Pak. Apaan sih? Ah, biarin aja deh. Dia kemarin juga udah jahat sama gue. Dar. Laras kenapa, Dar? Kayaknya dia lagi kena masalah sama Bianca deh. Ada orang benar, Pak. Ngapain kalian di sini? Pak, saya minta izin untuk ke dalam bisa, Pak? Maaf, nggak bisa. Dia kan nggak bisa diganggu. Oke, maaf, Pak. Kalau begitu, ini ada apa ya, Pak, sebenarnya, Pak? Setahu kami, Laras menyerang Bianca. Sehingga Bianca berteriak-teriak minta tolong. Ya ampun, Pak. Laras tuh nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kami melihat sendiri. Bianca jatuh dan teriak-teriak ketakutan. Ya Tuhan. Pak, saya minta izin ke dalam, Pak. Pak, nggak bisa, Bang. Tetap kamu di sini. Satian emang keterlaluan. Udah tahu gue masih sakit hati gara-gara kemarin dia ngebawa Laras. Sekarang masih aja ngurusin Laras. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Laras, sudah berapa kali kamu masuk ruangan saya? Apa kamu tidak bosan? Tahu tuh, Pak. Bikin masalah mulu. Pak, maaf Pak sebelumnya. Tapi saya sama sekali nggak ada niatan buat cari masalah. Saya cuma merebut barang saya yang sudah dirampas sama Bianca. Saya sama sekali nggak ada niatan buat nyakitin Bianca, Pak. Bohong Pak. Saksinya banyak kok. Tadi itu dia udah ngedorong saya. Terus nunjuk-nunjuk saya. Kalau nggak ada Pak Satpam, mungkin saya udah habis kali Pak digebukin sama dia. Sekarang aja badan saya sakit-sakit semua. Bianca, lo tuh kenapa sih? Ngarang cerita banget dari tadi. Pak, saya tuh cuma pengen ngambil amplop saya ini, Pak. Isinya tuh ada uang yang saya udah kumpulin dengan hasil kerja keras saya. Yang tiba-tiba aja diambil sama dia, terus dia langsung hambur-hamburin uang saya gitu aja, Pak. Ngambil duit loh. Pak, yang bener aja Pak. Bapak kenal kan sama mama saya, sama keluarga saya nggak mungkin ngambil uang dia yang nggak seberapa itu. Kalau sampai pihak luar tahu ada mahasiswa radikal kayak gini Pak, bisa rusak citra kampus kita Pak. Ini tuh nggak bisa dibiarin Pak. Kalau kayak gini terus, saya bakalan suruh mama turun tangan. Bianca, biarkan saja saya yang menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu bawa-bawa orang tua.
Tolong percaya sama saya, Pak. Saya nggak mungkin cari masalah kayak gini. Masalah saya aja udah banyak, Pak. Saya nggak mungkin cari masalah yang bisa membahayakan posisi saya di kampus. Ya ampun, Pak. Ini udah saya disakitin, terus Bapak lebih milih denger kata-katanya dia. Saya kecewa, Pak. Saya sedih. Nggak adil buat saya, Pak. Sat, kayaknya Laras kena masalah gede banget deh. Bianca aja sampai nangis-nangis gitu. Pasti sekarang Laras lagi butuh bantuan. Tapi gue nggak tahu harus bantu apa ke dia coba. Sat ya. Kelihatan banget sih kalau lo suka sama Laras. Saya ngomong jujur, Pak. Saya ngelakuin ini semua cuma untuk membela diri saya. Karena uang dalam amplop ini adalah uang hasil kerja keras saya, Pak. Dan sekarang uangnya hilang. Dan gak ada satu orang pun yang percaya sama saya kalau ini semua tuh ulahnya Bianca. Uang itu buat bayar kuliah saya, Pak. Buat uang kuliah puluhan juta. 1 juta, Pak. 1 juta? Kan biaya kuliahmu tidak segitu. Saya tahu, Pak. Tapi saya juga sekarang lagi berusaha semaksimal mungkin untuk ngumpulin uang, Pak. Dan saya berpikir, siapa tahu Bapak mau memberikan saya keringanan. Saya diperbolehkan untuk menyicil uang semesteran saya, Pak. Bagaimana sih Laras? Kamu kan tahu, ini tenggang waktu pembayaran kuliah. Tapi malah kamu nggak bisa menyiapkan uangnya. Tanpa kasus ini pun, masalah pembayaran uang kuliahmu tidak akan selesai, Laras. Iya, Pak, saya ngerti. Tapi, Pak, masalahnya... Dan sesuai dengan peraturan tata tertib administrasi kampus, kamu harus dikeluarkan dari kampus ini. Pak, saya mohon banget, Pak. Saya mohon tolong kasih saya kesempatan, Pak. Kali ini aja, Pak. Saya janji, Pak. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin buat ngumpulin uang buat bayar, Pak. Saya mohon. Maaf, Laras. Pihak kampus telah berbaik hati memberikan tambahan waktu. Cuman untuk kamu. Tidak ada mahasiswa lain yang mendapat kelonggaran. Cuman untuk hari ini saja. Makasih, Pak. Akhirnya sakit-sakit yang ada di badan saya pun terbayar. Makanya lo jadi anak jangan kasar. Kena karmanya kan lo. Ras. Ras. Are you okay? Ras. Ada apa sih? Heh, lo bikin masalah apa lagi sama temen gue? Pasti lo kan yang bikin gara-gara. Nggak capek ya lo bikin masalah mulu? Apaan sih? Pak, tolongin saya, Pak. Dia itu temennya Laras. Sama aja kayak si Laras, kasar, gak punya etika. Enak aja.
Adanya lo tuh sama temen lo yang selalu cari gara-gara sama gue. Sudah. Kalian jangan bikin keributan di sini ya. Di sini kampus. Mbak Bianca, yuk lewat sini. Ras, sekarang lo cerita sama gue ya. Lo kenapa? Semuanya udah berakhir, Sat. Maksudnya berakhir, Ras? Impian gue, perjuangan gue, semua usaha gue, semuanya sia-sia. Gue sekarang udah bukan mahasiswa lagi. Sorry, Sat. Gue butuh waktu sendiri. Ras. Satya masih aja usaha ke Laras. Dia bener-bener gak nganggep gue. Bentar-bentar pegang tangan Laras. Agresif banget sih jadi cowok. Gue minta tolong sama lo ya. Kasih gue penjelasan lagi, Ras. Sat, sorry. Gue cuma butuh waktu sendiri. Gue mau nenangin pikiran gue. Ras. Astaga, Laras. Kayaknya ini masalah serius deh, Sat. Ya, gue tahu. Gak pas banget waktunya. Harus kenapa ya? Impian ayah, impian gue, semua udah selesai. Hancur berkeping-keping. Gue udah ngecewain ayah. Gue gak bisa pertahanin impian ayah. Gue bahkan gak bisa pertahanin impian gue. Maafin Laras, saya. Laras kenapa itu ya? Nangis sesukukan begitu. Kayak ada yang kagak beres nih sama dia. Ras, lu habis nangis ya? Minum dulu nih. Biar hati sama pikiran lu bisa tenang. Makasih ya, Bang. Kalau lu doyan, ntar yang seplastik gua kasih buat lo. Ya ada 2 rasa, Ras. Yang satu rasa jambu, yang satu lagi rasa blackcurrant. Gimana rasanya? Enak kan? Minuman itu bisa menunda lapar. Lumayan deh buat ngeganjel perut. Makasih ya, Bang Ujang. Bang Ujang bisa aja sih ngehibur Laras. Iya bener kata Bang Ujang, minumannya enak banget. Terus ada nata de coconya lagi. Iya, same-same. Alhamdulillah. Nih Ras, selama Bang Ujang kerja di sini, udah banyak tuh anak kuliahan yang Bang Ujang lihat nangis dengan problem yang macam-macam. Sekarang lu cerita aja deh, sebenarnya lu ada masalah apa? Laras cuma impian Laras. Impian Laras di kampus ini udah berakhir, Bang Ujang. Jadi lo udah fix dikeluarin? Kok Bang Ujang
biasa aja sih. Ras, selama impian lu masih ada di pikiran dan hati lu, itu lu berarti belum kalah. Itu adalah sebagian dari ujian. Kalau lu masih punya mimpi, lu kejar tuh mimpi lu, biar kate di hadapan lu, di depan mata lu tuh kagak ada apa-apanya. Satu, yang penting kita kagak boleh menyerah. Lu mesti ingat itu. Ini sekarang Bang Ujang tanya, lu udah nyerah? Laras ngerti maksudnya Bang Ujang. Laras belum menyerah dan gak akan pernah nyerah. Mungkin emang sekarang Laras harus berhenti kuliah, tapi Laras akan berusaha terus. Laras akan berjuang dengan sekuat tenaga supaya Laras bisa kuliah lagi. Nah, ini dia nih, Laras yang Bang Ujang kenal. Pantang menyerah, berani menerima tantangan, dan selalu meraih mimpi dengan baik. Jangan nyerah, Ras. Ya, jangan kalah. Iya Bang, makasih ya Bang Ujang. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Udah seharian gue internet, dia belum kelar juga makeupnya. Kayaknya kalau gue di rumah Dara dia nggak pernah makeup selama ini deh. Gue nyampe langsung siap kok. Ini cewek makeup apa lagi sih? Kayak muka bebe aja. Oh, jadi gitu. Kamu banding-bandingin aku sama Dara, iya. Leon, aku itu makeup lama totalitas. Biar terlihat cantik di depan kamu. Dan biar kamu bangga punya cewek cantik kayak aku. Bukan kayak gitu, maksud gue kayak gini. Semua cewek punya inner beauty, seharusnya nggak pakai makeup dong. Jadi menurut kamu aku nggak punya inner beauty, makanya aku makeupnya lama? Bukan gitu, jangan negatif dulu. Intinya gini, lu cantik, nggak usah pakai makeup. Ngerti? Tapi sebentar deh, Leon. Kayaknya aku kurang deh blush on-nya. Kurang apa lagi sih? Tuh, lihat deh. Bibir aku juga pucat kan? Enggak, udah bagus kok. Aduh, enggak bisa kayak gini. Udah bagus soalnya. Oh my god. Oh, atau karena baju aku yang nggak matching, Leon? Iya kan? No, looks good. Yaudah, aku mau ganti baju dulu ya, Leon. Sebentar aja, nanti aku balik lagi ke sini, oke? Sonya. Iya, sebentar. Sebentar lo lama. Kok bisa ya Leon banding-bandingin gue sama Dara? No. Soalnya, kemana-mana juga cantikan lo dibanding Dara. Tapi kayak fix deh, gue harus ganti baju. No. Soalnya sihir. Aduh, enggak, simpel banget. Ih, merah banget. Nggak cocok sama heels gue dong. Ini apa lagi? Enggak. Aduh, ini hijau banget. Sonya, come on. Kamu udah cantik banget, udah amazing. Ayo dong. Kita bisa telat kampus nih. Iya, Leon, sebentar lagi. Aku selesai kok. Aduh, gila nih cewek sumpah. Besok aku jemput subuh juga berarti telat masuk kuliah. Nah, gini dong. Gue yakin Leon jadi tambah suka sama gue. Aduh, mana masalah gue sebenarnya belum kelar lagi. Salah paham lagi tuh anak. Gue jelasin apa lagi sih? Tuh kan? Belum juga di-read. Fix marah besar nih anak. Oh iya, Leon. Kasian banget sih Laras.
Tadi dia kenapa ya? Cuma kayaknya dia nggak mau cerita deh. Terus gue harus gimana dong? Masa gue diem aja? Di saat kayak gini, biasanya Leon suka muncul mendadak. Terus kasih ide yang aneh-aneh. Tapi sebenarnya berguna juga sih. Aduh, kok gue jadi inget Leon lagi ya? No, Dara, gue harus lupain Leon. Gue capek disakitin kayak gini. Atau enggak gue delete aja deh semua kontak Leon di gue. Kenapa sih Dara? Delete kontak aja susah banget. Aduh, lama banget sih lo. Tuh kan, dia mendadak muncul lagi. Leon, bisa gak sih lo pergi dari hidup gue? Satya. Sorry. Lo lagi berantem sama Leon? Enggak. Lo nyariin gue? Iya. Lo lihat Laras kemana? Enggak sih, Sat. Gue belum lihat sejak tadi di ruang dekan itu. Aduh Laras, kamu kok malah bantuin Mbak sih? Kalau kayak gini mah malah Mbak Lastri yang gak kecak, cuma ngitungin garpu doang dari tadi. Kamu yang banyakan kerja. Gak apa-apa kok Mbak Lastri. Ini juga Laras kan lagi gak ada kerjaan. Jadi Laras mau ngebantuin Mbak Lastri. Ya hitung-hitung nyibukin diri juga. Kasih ya. Mbak Lastri, coba ya Laras mau ngecek dulu siapa tahu masih ada piring kotor yang belum diangkat ya. Ya udah, oke. Kasih ya Laras. Lastri, sini. Apa sih? Nih, si Laras lagi sedih ya. Lu jangan kepo, nanya-nanya dia dulu. Walah, dia tuh lagi sedih toh. Makanya ada yang dipikirin kayaknya mukanya. Aduh. Ini hari terakhir kuliahnya dia. Astagfirullahaladzim. Dengarin dulu. Astagfirullah. Makanya lu jangan mewek. Jangan sampai kelihatan sama dia. Kita tuh mesti ngasih kesemangatan buat dia. Tetap buat muka lu tetap ceria. Jangan mewek. Tapi ini gak adil, Bang. Gak adil. Laras itu kan anaknya pintar, rajin. Terus gara-gara dia gak punya uang terus berhenti kuliah gitu. Sedangkan anak-anak semua di sini kaya, terus mereka semua pada bisa kuliah, terus mereka juga malas-malasan. Itu gak adil. Nih, gue bilang jangan mewek. Gue bilang, dengerin. Aku gak rela pokoknya. Aku gak rela. Gue bilang tadi jangan mewek. Percuma juga lu nangis nggak ada gunanya. Yang ada yang ntar bikin sedih si Laras. Gak adil. Mbak Lastri, kenapa nangis? Laras, Mbak Lastri ikut sedih ya. Pokoknya saran Mbak Lastri, kalau kamu nggak bisa kuliah di sini, kamu jangan patah semangat ya. Pokoknya kamu maju terus, ya. Mbak Lastri, lihat deh. Laras senyum kan? Laras aja happy kan? Karena Laras udah janji sama diri sendiri bahwa Laras gak akan sedih, gak akan menyerah. Ya, mungkin emang ya harus kayak gini. Lagian juga Laras boleh gak minta tolong sama Mbak Lastri? Laras minta tolong supaya hari terakhir Laras di kampus ini kenangannya yang menyenangkan. Tapi Laras, kamu nggak sepantasnya berhenti dari kampus ini karena kamu nggak punya duit. Itu betulan gak adil loh, Bang. Itu betulan gak adil. Aku nggak terima loh. Oh ya, Mbak Lastri, kayaknya tadi ada anak yang deket di sebelah sana deh.
Ada yang katanya nyariin makanannya, katanya belum keluar-keluar loh. Tuh kan, Mbak Lastri. Yaudah kalau gitu bantu Mbak di dalam ya. Yuk, ayo sini. Ngilangin sedih Mbak. Ya Allah, ini anak bener-bener mentalnya baja. Mateng di puun, lebih dewasa dari anak-anak seumurnya. Semoga lo terus pantang menyerah ya Ras. Allah berserta lo selalu. Nggak di restoran Ahwa, nggak di sini. Hobi banget sih ngelayanin orang. Atau jangan-jangan pekerjaan yang Satya kasih juga kayak gini ya? Terus aja jadi waitress di mana-mana. Lo pasti sengaja kan? Biar lo nggak ada waktu buat pacar lo. Udah, gue mau nganterin makanan. Ini pegang. Apaan sih orang gua nggak pesen? Au! 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 Dasar tukang nyinyir. Kerjaan lo cuma nyinyir doang. Siapa juga yang nyinyir? Orang gua ngasih tahu doang. Lo tuh, tau gak sih? Kalau lo sering nyinyir kayak gitu, lo kayak emak-emak tau gak? Kayak emak-emak lagi. Enak aja lo. Enggak, nih gua nggak pesen. Apaan sih? Nih, lo yang nganterin. Tadi kan gue mau ngasih ke orang itu, lo malah ngalang-ngalangin kan? Sekarang lo aja yang nganterin. Ya enggak lah, nih pegang. Vino, jangan. Buat kan lo? Vino tertumpah. Mata empat. Sini lo. Astaga. Nih pegang. Lo mau ngapain? Ya mau gue jewer lah. Emang lo doang yang bisa jewer. Gue juga bisa. Lebih pedes malah. Vino, lo tuh kekanak-kanakan banget sih. Nggak ngerti apa? Lo tuh dari gangguin gue tau nggak? Lagian ya, setiap kali gue ngeliat lo, gue tuh pengen jewer lo tau nggak? Greget dari tadi. Ya kalau greget ngeliat gue tuh lo bilang dong. Lagian ya, kalau gregetan sama pacar itu lo peluk, lo cubit manja, lo cium. Ini malah lo jewer. Kayak dendam lagi. Iya, gue dendam sama lo. Lo rese sih. Maaf ya. Kepala batu. Manja. Apa lo kacamata? Belin banget sih si kepala batu. Udah mana kenceng banget lagi jewernya. Untung aja gue say. Apa lo lihat-lihat? Mau gue jewer? Sana pergi. Permisi, ini pesanannya ya. Iya, kasih. Laras Ayuning Tias. Laras Ayuning Tias. Selangkah lagi lo maju dan lo nggak nengok ke gue bakal tutup kantin ini selamanya. Tutup. Warung tuh kok ditutup? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Apaan sih lo? Lo tuh kalau bisa mau pesen, gak usah pakai ngancem-ngancem. Ya iyalah. Kalau gue nggak ngancem mana mungkin lo datang. Lo mau pesen apa? Ntar dulu. Gue aja belum baca menunya. Yaudah pesen aja apa yang lo biasa pesen. Sabar dong. Orang itu kalau mau mesen lo harus sabar. Itu kunci biar pacaran langgeng. Vino, cepetan mau pesen apa? Lagian mana sih pelayan lo yang biasa standby di sini? Ya suka-suka gue lah. Mau gue usir, mau gue apain. Penting sekarang gue mau pesen dulu. Apa buruan?
Ya udah. Gue mau pesen 1 wagyu steak medium pakai jus kiwi. Wagyu steak, medium, sama jus kiwi. Udah itu doang? That's right. Tunggu dulu. Gue ganti deh. Gue pingin salmon fillet pakai mashed potato. Oke. Salmon fillet pakai smashed potato. Dah? Oke. Tunggu. Gue makan salad aja deh. Gue udah lama gak makan sayur. Vino! Lu tuh yang bener ya? Jangan sengaja malah ngerjain gue deh. Mau pesan-pesan, kalau enggak ya enggak. Ya suka-suka gue lah. Mau gue pesen apa, mau gue gonta-ganti. Orang gue yang makan. Udah deh, mendingan sekarang lu cepetan bikin. Gue mau streaming dulu. Tapi awas ya. Sampai makanannya belum datang pas gue selesai. Lihat aja lu. Lu tuh sebenernya mau pesen atau mau ngerjain gue sih? Galak banget sih mau pacar sendiri. Lo gak capek apa kita berantem terus? Atau jangan-jangan berantem itu cara lo nunjukin kalau lo sayang sama gue? Ih, pede banget jadi orang. Lu tuh kenapa sih jadi orang ngeselin banget? Ya gue juga gak akan ngeselin kalau misalnya lo gak selingkuh. Hah? Siapa yang selingkuh? Lo kan udah ngeduain gue. Lo lupa ya? Lo janji sama gue ketemuan di restoran. Iya lupa. Ya iyalah lo lupa. Lo asik sama Satya. Sampai gue jadi lupain. Apaan sih lo? Terserah lo deh. Nambah yang nyebelin. Lo denger baik-baik ya. Mendingan sekarang juga lo pergi sana ke restoran kemarin. Lo cek, gue datang atau enggak ke sana. Jangan asal nuduh sembarangan. Gue gak budak kali. Dan satu lagi, gue bukan pelayan. Gue di sini cuma ngebantuin Mbak Lastri. Laras, kamu udah apa-apa kan, Ras? Nggak apa-apa kok Mbak. Emang udah biasa ngadepin orang kayak dia. Ya harus banyak sabar dikit sih. Cuma udah gak usah khawatir ya. Ras, mendingan saran Mbak, kamu tuh nggak usah deket-deket sama Mas Pino lagi. Daripada kamu nimbulin masalah terus ribut-ribut sama dia lagi, bahaya loh buat kamu. Iya Mbak. Pokoknya Mbak Lastri tenang aja ya. Mbak Lastri kayaknya Laras harus pergi dulu deh. Ada sesuatu yang mau Laras urus. Gak apa-apa kan? Ya udah, nggak apa-apa. Ingat ya pesan Mbak, tetap semangat ya. Pasti semangat. Yaudah Mbak. Makasih ya Laras. Iya. Ya. Belum rezeki kali ya gue kuliah di sini. Anggap aja kegagalan ini adalah motivasi gue untuk maju ke depannya. Kasian. Galau ya. Abis di drop out dari kampus. Makanya lo sadar diri kek. Kampus ini tuh kampus mahal. Bukan buat tempat orang miskin yang cuma ngandelin beasiswa. Beasiswa itu juga prestasi. Lebih baik kuliah dengan beasiswa daripada kuliah pakai uang sendiri, tapi kerjaannya di kampus cuma nyinyirin orang. Kasian banget ya orang tua lo yang udah bayar kuliah mahal-mahal, berharap lebih sama anaknya, tapi sayangnya anaknya di kampus cuma tukang nyinyir. Anaknya malah nyungsep mentalnya, nol besar. Kasian ya lo. Kok Laras marah-marah gitu ya? Kenapa? Kok lo diem aja? Atau jangan-jangan lo ngerasa cuma lo doang yang pantas kuliah di sini? Karena lo bisa pakai barang-barang branded, lo bisa beli baju-baju mewah, atau lo bisa beli tas lo yang katanya super mahal itu dengan kartu kredit. Kerjaan lo tuh cuma bisa ngambur-ngamburin uang doang ya. Yang lebih kasihan lagi itu uang yang bukan milik lo sendiri, bukan hasil kerja keras lo. Lo tuh cantik, kuliah di tempat yang paling oke,
lo kaya. Tapi sayangnya, lo nggak bisa hidup hemat. Iya kan? Sebelum lo ngejudge orang, atau lo nentuin pantas atau nggak pantas, mendingan lo mikir lagi deh. Apa pantas dan nggak pantasnya itu cuma diukur dari hal-hal seperti itu? Karena menurut gue, pantas dan nggak pantasnya itu dinilai dari sini. Diem lo ya, atau mau gue tampar? Woi! Sorry. Aduh, gue nggak sengaja. Lo kalau ada masalah sama gue bilang aja. Gue bukan ada masalah sama lo, gue tuh ada masalahnya sama dia, salahin dia nih. Ras, bantuin gue dong. Oh, wow. Tadi lo habis hina-hina gue, sekarang lo minta tolong sama gue. Oh, jadi gitu ya? Lo hobinya ngehina-hina orang, terus nampar orang seenaknya aja. Emang di sini lo siapa? Anaknya Raja? Bukan gitu, dia bohong. Lo jangan bohong dong. Gak, jangan percaya, dia tuh bohong. Ini semua tuh gara-gara lo ya. Gue udah bosan dengan ancaman lo. Get life, Bi. Get life. Gue sumpahin lo gak diterima di kampus manapun. Kenapa dia ngomong gitu? Emang Laras dikeluarin dari sekolah? Gara-gara si kepala batu nih, kuping gue jadi pengang kayak gini. Tuh anak suaranya udah cempreng, kenceng, tinggi lagi. Maksudnya Laras apa ya? Ngomong nyuruh gue suruh cek ke restoran kemarin. Apa jangan-jangan Laras datang kemarin? Alah, pasti Laras bohongin gue. Dia cuma ngeles aja, biar dia nggak kelihatan